Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasmin Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya terhadap jurnal Land Manufacturing. Lebih tepatnya pada pendekatan Land Manufacturing untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dengan menggunakan value stream mapping pada CV Indospice. Dalam presentasi ini apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah tujuan penelitian, yang kedua adalah metode land yang digunakan dalam perusahaan, yang kedua adalah hasil atau dampak land terhadap produktivitas, yang keempat metode pengukuran produktivitas, yang kelima adalah tantangan dalam penerapan land, dan yang keenam adalah kesimpulan dan saran dari saya pribadi. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yang pertama adalah jurnal ini membahas proses produksi pada CV Indospice. Jadi CV Indospice ini bergerak pada produksi pala untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan dengan usaha menurunkan biaya semaksimal mungkin. Nah, dan manufacturing berperan mencari berbagai pemborosan atau waste sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi melalui metode value stream mapping. Nah, dalam jurnal yang saya analisis, jurnal ini menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah value stream mapping. Metode yang pertama yang digunakan adalah value stream mapping. Jadi value stream mapping ini adalah alat visual dalam land manufacturing yang memetakan seluruh langkah pengerjaan produk dan aliran informasi dari awal sampai akhir produksi. Nah, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan membuang pemborosan atau waste guna meningkatkan efisiensi dan mempercepat waktu produksi. Nah, dalam perusahaan ini, value stream mapping atau VSM sebagai alat untuk memetakan keseluruhan aliran proses bisnis, material, dan informasi dari pemasok hingga sampai ke konsumen. Nah, ini adalah salah satu contoh dari current state map dan future state map. Jadi yang gambar di kiri itu adalah gambar dari current state map. Jadi dari awal produksi sampai akhir produksi itu ditunjukkan, dan akhirnya kita bisa melihat pemborosan apa saja yang terjadi. Nah, yang di kanan, sebelah kanan itu adalah future state map. Maka kita bisa memberi tanda di mana terjadi pemborosan tersebut. Nah, land manufacturing ini memiliki 2 hasil atau dampak terhadap produktivitas pada perusahaan. Yang pertama, secara kualitatif, pendekatan ini berhasil mengidentifikasi dan memetakan akar masalah dari 7 jenis pemborosan atau waste di lantai produksi. Seperti contohnya yaitu proses berlebih pada pencucian manual bunga pala, pemborosan transportasi, serta waktu tunggu akibat penempatan tata letak gudang yang kurang strategis, hambatan waktu akibat faktor cuaca, dan hingga munculnya gerakan tidak perlu dari karyawan ketika pengawas tidak berada di tempat. Nah, secara kuantitatif ini memiliki tiga hasil atau dampak. Yang pertama adalah pengurangan durasi pada tahap penghancuran atau penggilingan buah pala dari usulan penambahan unit mesin penggiling baru. Nah, langkah ini bisa mengefisiensi waktu proses yang tadinya dari 3 jam menjadi hanya 1,5 jam. Dan yang kedua adalah efisiensi jarak dan waktu tempuh dari ruang penyimpanan menuju lini produksi. Nah, ini dicapai lewat penataan ulang layout pabriknya sehingga memudahkan dan mampu mengeliminasi pemborosan biaya operasional seperti pengadaan bahan bakar kendaraan. Yang ketiga adalah pengetatan kontrol di area kerja difokuskan untuk memudahkan supervisor gudang maupun lini produksi dalam memonitor perilaku karyawan yang bisa menyasar pemborosan berupa kebiasaan pekerja yang kerap meninggalkan tugas atau melakukan gerakan tidak perlu demi melepas penat. Nah, metode pengukuran dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai situasi real di lapangan. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung dan wawancara mendalam di lantai produksi CV Indospice guna mengidentifikasi aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, dan juga melakukan pengukuran tingkat efisiensi
dengan membandingkan indikator waktu dan hasil pada proses produksi antara kondisi sebelum dan sesudah diberikan usulan pada perbaikan Lean. Nah, dalam menerapkan Lean Manufacturing pada produksi ini juga memiliki tantangan di dalamnya. Yang pertama adalah layout pabrik yang tidak efisien karena jarak mudah penyimpanan bahan baku dan lantai produksi terlalu jauh sehingga memicu pemborosan biaya transportasi dan bahan bakar. Yang kedua adalah ketergantungan pada faktor alam, yang dimana proses penjemuran bunga pala yang masih manual yang menggunakan sinar matahari, sehingga ketika musim hujan yang berkepanjangan seringkali memicu penundaan atau waktu tunggu. Yang ketiga adalah masalah kedisiplinan dan pengawasan dari supervisor ke karyawannya yang ketika meninggalkan tugas atau melakukan gerakan tidak perlu untuk hanya melepas penatnya. Dan yang keempat adalah ketersediaan mesin, yaitu masih menggunakan jumlah mesin penggiling yang belum optimal. Nah, kesimpulan dalam analisis kali ini yaitu pendekatan Lean Manufacturing melalui VSM atau Value Stream Mapping ini sangat efektif dalam membongkar pemborosan yang tidak terlihat secara kasat mata pada CV Indospice. Nah, rekomendasi yang berbasis data terbukti mampu memotong waktu produksi sehingga signifikan hingga setengahnya pada area kritikal, dan juga dapat menekan atau mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan untuk biaya yang tidak perlu. Nah, untuk saran saya untuk perusahaannya yaitu adalah yang pertama, perusahaan harus segera mengeksekusi penataan ulang tata letak pabrik atau re-layout agar gudang bahan baku bersebelahan dengan lantai produksi demi memangkas biaya bahan bakar secara permanen. Yang kedua, manajemen perlu menerapkan standar operating procedure atau SOP secara ketat dan melakukan evaluasi kerja harian pasca jam kerja untuk menekan hilangnya waktu produktif akibat kelalaian pengawas. Yang ketiga, untuk mengatasi tantangan cuaca pada penjemuran fully, disarankan bagi perusahaan untuk berinvestasi pada teknologi pengeringan modern atau mesin dryer agar operasional perusahaan dapat berjalan stabil tanpa tergantung pada musim. Mungkin cukup sekian analisis dan presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.